kakak. Iya, puji Tuhan pada hari ini kita masih sehat, kita masih bersuka cita, kita masih boleh beribadah walaupun masih online. Nah, adik-adik sekarang udah pagi, udah hari Minggu. Waktunya kita beribadah. Adik-adik kita gerak-gerak dulu ya, gerak-gerak. Oke Kak, kita gerak-gerak dulu ya. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Jari-Jari Tangan. Jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, jadilah jembatan dua. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10, marilah berdoa. Oke, adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau mulai ibadah, kita masuk saat teduh. Amin. Nah, kakak, hari ini Kak Novi merasa bahagia. Tahu tidak kenapa Kak? Kenapa ya kak? Karena Kak Novi punya sahabat yang sejati. Tahu nggak Kak? Tahu. Wah, kakak tahu siapa ya Kak? Pasti Tuhan Yesus. Ih, benar sekali. Adik-adik, sahabatnya pasti Tuhan Yesus ya. Kita mau bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya, atau ikutin gerakan kakak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa dalam doa pembuka. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menjagai tidur kami dan kami boleh bangun pada hari ini dengan penuh sukacita dan kami bersyukur masih diberikan nafas kehidupan. Tuhan, pada pagi ini kami mau ibadah, Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, mendengar cerita, bernyanyi dengan baik. Engkaulah yang hadir di hati kami, pribadi lepas pribadi. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang, sebelum kita baca epistel dan melihat teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan, sekarang kita buka Kidung Jemaat kita dari Kidung Jemaat nomor 85. Kusongsong bagaimana? Dibuka ya. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kita ulang sekali lagi ya. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Nah, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau baca epistel. Adik-adik, buka Alkitabnya ya. Epistel kita pada hari ini dari Mazmur 86 ayat 5 sampai 10. Mazmur 86 ayat 5 sampai 10. Kita baca bergantian. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Mazmur 86 ayat 5 sampai 10. Doa minta pertolongan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau melihat teman-teman yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Sebelum kita baca ayat hafalan minggu ini, yuk kita lihat. Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 86 ayat 6. Mazmur 86 ayat 6. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat 6. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku.
Nah, adik-adik jangan lupa kirim ke guru sekolah minggu ya. Jangan lupa dihafal. Kakak tunggu minggu depan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi lagu Aku Anak Terang. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Kita ulangi sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Adik-adik sekolah minggu, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami waktu untuk kembali beribadah dalam sekolah minggu online kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kami Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu saja yang mengajarkan kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayo kita ambil Alkitabnya, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita, supaya kita dapat mengerti maksud dari firman Tuhan ini. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Duduk yang baik ya. Salam adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak dalam cerita sekolah minggu.
yang berjudul Kita Harus Berbuah. Ada seorang kakek yang kegiatannya sehari-hari berkebun. Dia menanam tanaman dan pohon-pohon yang bisa menghasilkan buah. Kakek sangat rajin dan tekun untuk memelihara, merawat, membersihkan, bahkan memupuk, supaya nantinya pohon-pohon menghasilkan buah yang baik dan yang manis. Suatu hari sangat heran melihat satu pohon yang nampaknya subur, berdaun lebat, tapi tidak menghasilkan buah. Bahkan kakek menunggunya sampai bertahun-tahun dengan sabar. Mana tahu pohon ini akan berbuah. Dan pada suatu hari, kakek berjalan-jalan di kebunnya dan pergi melihat pohon yang subur dan yang berdaun lebat. Tidak ada buahnya. Dia pingin mengambil sesuatu dari pohon tersebut. Mana tahu ada yang bisa diambil untuk dimakan. Tapi sama sekali tidak ada buahnya. Akhirnya kakek marah sama pohon. Lalu kakek berkata, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika pohon itu menjadi kering. Adik-adik, cerita kakak tadi menggambarkan seseorang yang hidupnya sudah mengenal Tuhan, tapi tidak menghasilkan buah. Jadi adik-adik, marilah kita bersahabat dengan Tuhan, supaya hidup kita bersinar dan selalu memuji Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan, jangan jauh darinya. Walaupun ada masalah yang kita hadapi, biarlah Tuhan yang menuntun dan membimbing kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Teruslah belajar dan rajinlah sekolah minggu, rajin beribadah, tekun terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk aktivitas minggu ini ada kakak buat. Ini ada kakak buat. Di bawahnya ada tulisan dari Matius 3 ayat 8. Bunyinya, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Demikian cerita dari kakak. Terima kasih. Iya, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Tentang seorang kakek yang punya kebun dengan tanaman pohon buah-buahan yang dia tanam. Tentulah dia menginginkan pohon-pohon tersebut berbuah. Buahnya yang manis, buah yang bisa dinikmati. Adik-adik sekolah minggu, kita harus tahu bahwa Tuhan kita pun menjadikan kita orang-orang yang percaya kepadanya, kiranya harus menghasilkan buah-buah yang manis. Buah-buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Apa sajakah buah-buah dari iman percaya kita? Yaitu kita mau melakukan yang baik seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Mau berkata yang benar, kita tidak suka berbohong. Kita mau melakukan segala sesuatu yang bisa membuat orang lain juga senang. Dengan cara kita bersedia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita juga perlu mempunyai sikap yang ramah kepada sesama. Tidak congkak, tidak sombong. Semua itu adalah buah-buah dari iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kita anak-anaknya
supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik tersebut. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak marah. Seperti kakek tadi, dia kan marah. Dia sudah tanam pohon. Dia mau pohon itu berbuah. Dia rawat dengan baik, tapi tidak berbuah juga. Ya, dia marah kepada pohon itu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus di dalam ayat Alkitab ini. Nah, saya dan kamu, adik-adik sekolah minggu semua, begitu juga dengan mama papa kita, dengan semua kakak guru sekolah minggu kita. Kita semua dipelihara Tuhan dengan baik. Kita diberikan kehidupan, kita diberikan segala sesuatu yang kita perlukan, yang Tuhan mau dari kita. Ketika Dia merawat kita, ketika Dia memelihara kita, maka kita harus menghasilkan buah-buah yang baik. Orang yang percaya kepada Kristus, dia akan menunjukkan hal yang baik di dalam hidupnya. Ayo adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang masih belum menunjukkan hal yang baik dalam hidupnya? Siapa yang masih suka bersungut-sungut? Siapa yang masih suka berbohong? Siapa yang mau sombong? Dan siapa yang pelit? Tuhan gak suka itu semua. Anak-anak yang percaya kepada Kristus, dia akan menunjukkan sikap hidup yang baik terhadap sesamanya, sehingga Tuhan akan menjadi suka kepada kita. Tuhan tidak akan marah kepada kita kalau kita mampu menghasilkan buah-buah iman percaya kita yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Ayo adik-adik sekolah minggu, mulailah dari kamu masih kanak-kanak untuk menghasilkan perbuatan baik, berkata yang jujur, melakukan yang baik dalam semua kehidupanmu, sehingga kamu mampu menunjukkan di tengah-tengah dunia ini bahwa kamu adalah benar-benar anak Tuhan yang percaya kepada Kristus dan senantiasa punya iman yang kuat dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada pagi hari ini. Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau jaga, Engkau rawat, Engkau pelihara dengan penuh kebaikan dan kasih. Oleh karena itu kami diingatkan supaya kami juga dalam kehidupan kami setiap harinya, mulai dari masa kanak-kanak kami harus menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat hidup benar, berkata jujur, bertingkah laku yang baik dengan sesama kami manusia. Dan itu akan menyukakan hati Tuhan. Engkau kiranya yang mengajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, sudah mendengar firman Tuhan kan? Sekarang waktunya kita menyerahkan persembahan kita. Ayo, dilipat dua persembahannya, dipegang di tangan kanan. Oke, kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah yang berlubang menjadi
Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah sama-sama tadi bernyanyi memuji Tuhan, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan serta memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita pada minggu ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.